Khotbah saya ini selain akan mengayomi setiap kita yang ada di rumah dan betul-betul mengajarkan untuk kita menikmati hadirat Allah di mana-mana, juga secara profetik mempersiapkan kita untuk kembali beribadah di tempat ini. Saya percaya waktunya akan semakin dekat untuk kita bisa kembali berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya lewat online, tapi di dalam gereja tercinta. Praise the Lord. Yang percaya katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord, puji Tuhan ya. Keluaran pasal 33 ayat 15 mulai sampai 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Saya beri judul Hadirat Tuhan di rumah dan di gereja. Saya mau bicara tentang hadirat yang sama, tapi efeknya yang berbeda. Bukankah hadirat itu serasa 1001 rasa? Hadirat Allah itu loh, mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Ada orang yang merasa terharu di dalam hadiratnya, ada yang merasa tenang, ada yang menangis, ada yang tidak berekspresi, tapi sorga terjadi di dalam hati. Tapi hadirat Tuhan itu lebih dari perasaan. Hadirat Tuhan adalah komitmen Tuhan kepada anak-anaknya. Amanat agung itu bukan hanya pergi beritakanlah, tapi aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhirnya. Yesus sendiri menamakan dirinya, dia selalu hadir di hidup kita. Immanuel, God is with us. Tuhan beserta dengan kita semuanya. Kado terbesar, terbaik yang sorga berikan di dalam Yesus adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tahu bahwa ciptaannya manusia sejak jatuh ke dalam dosa terputus hubungan dengan sorga. Bumi ini sepi. Bukan hanya karena wabah, social distancing atau apa. Dari dahulu kala, sejak dunia dijadikan lalu manusia meninggalkan Tuhan, jatuh dari kemuliaan. Dunia ini is a lonely planet. Karena itu Tuhan ketika mau menebus manusia, dia bukan cuma ingin menghapuskan kita punya dosa, supaya gak diingat lagi atau menuliskan nama kita di kitab kehidupannya. Dia ingin memulihkan persekutuan intim itu dengan dirinya. Yang diwarnai dengan kekudusan, ketulusan, kesungguhan, keaslian. Dia ingin memulihkan hubungan. Dia bukan hanya ingin membawa kita ke sorga, tapi dia ingin membawa sorga ke dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Tuhan suruh kita bukan cuma tinggal dalam firman-Nya, dan firman itu di dalam kita, minta apa saja kita akan diberikan. Tapi Tuhan juga berkata, aku akan menyertaimu senantiasa. Kata senantiasa itu bukan cuma durasi sampai akhirnya. Senantiasa itu juga berarti setiap menit dan detiknya. Senantiasa itu seperti air yang mengisi seluruh ruang hampa. Tidak ada bagian tertentu di hidup kita itu hampa hadiratnya. Kalau kita tinggal dalam hadiratnya, dia akan tinggal dalam segala perkara bersama dengan kita. Tuhan ingin mengembalikan kepada kita perasaan penuh. Perasaan punya teman. Tidak sendirian. Selalu ada penghiburan. Selalu ada di sisi kanan kita yang memberi kekuatan. Sebab Tuhan berdiri di sebelah kananku. Apa yang dapat manusia lakukan kepadaku? Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan ingin mengembalikan itu. Jadi hadirat Allah bukan sekedar sensasi atau feeling saja. It's real. It's what Jesus has died for. To give to us. Yesus mati untuk memberikan ini kepada kita. Makanya ketika Yesus meninggal dunia di atas kayu salib sana Jumat Agung pukul 3 sore itu terjadi gempa bumi. Yang terbuka ternganga bukan hanya pintu gerbang sorga. Tapi yang robek dari tengah, dari atas ke bawah itu bait suci. Tirainya yang memisahkan antara ruang biasa dan ruang maha kudus. Yang memisahkan antara manusia, these commoners, orang-orang berdosa seperti Anda dan saya dengan Tuhan yang tinggal hidup sendirian di kemah suci itu. Tidak ada orang berani masuk, hanya setahun sekali imam besar diizinkan ke sana. Itu pun penuh dengan penyucian dan ritual dulu. Itu robek supaya Tuhan bisa keluar, kita bisa masuk. That's the presence of God. Itulah hadirat Allah. Dan saya bicara tentang hadirat Tuhan itu dulu sebelum saya bicara hadirat Tuhan itu bisa di rumah dan juga bisa di gereja.
Lalu apa bedanya? Ada bedanya. Ya, tentunya saling melengkapi. Nah, kita baca dulu Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, N huruf besar berarti berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa meminta penyertaan di padang gurun, background story-nya begini. Sebelum ini mereka sebagai bangsa berbuat dosa ketika Musa ada di Gunung Sinai sendiri 40 hari. Mereka membangun lembu emas dari perhiasan. Mereka memberikan persembahan untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Lalu mereka membentuk berhala ilah mereka. Harun pun terseret ke dalamnya. Lalu mereka menyembah yang bukan Tuhan. Tuhan marah. Tentunya Tuhan marah. Karena seperti seolah-olah mereka itu selingkuh. Memang begitu sih, perjinahan. Perjinahan secara rohani itulah penyembahan berhala. Dan mereka waktu menyembah lembu emas ini, mereka juga berjinah. Terjadi perbuatan-perbuatan tidak senonoh kalau Anda baca di dalam firman Allah. Tuhan sakit hati. Tuhan tidak kepahitan, Tuhan maha kasih. Tapi Tuhan merasa inilah perceraian. Tapi Tuhan terikat janji karena dia adalah Allah perjanjian. Dia berkata kepada Musa, kalau Anda lihat pasal 33 ayat 1, tidak usah dibuka, pergilah. Kamu dan umat ini tetap pergi ke sana, ke tanah Kanaan yang kujanjikan, tanah perjanjian. Aku tidak akan mengingkari janji. Aku adalah Allah yang setia. Ketika engkau setia, aku setia. Ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Jadi kamu pergi. Kata itu bagus, kata itu membuat haru. Kalau saya setiap kali baca ya, seolah-olah Tuhan itu orang tua yang baik sekali dan berkata, gak apa-apa, kamu tetap pergi. Papa sudah reservasi. Go. Nih, Papa bawain supir untuk antar kamu ke situ. Pegawai Papa secara pribadi. Aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di depanmu. Tapi aku gak akan jadi pergi. Ada satu kursi kosong, aku gak mau di situ. Ini mestinya kita sama-sama nih makan malam katakanlah. Saya udah reservasi, udah bayar mahal loh. Nah, kamu tetap pergi, Papa janji bahwa hari ini kamu akan Papa traktir makanan yang enak. Kamu tetap akan makan steak itu, kamu akan tetap fine dining. But I'm not going. Musa berkata, no. Peduli amat dengan RSVP. Peduli amat dengan down payment yang sudah dikasih, sudah ditransfer kali, itu mungkin set menu. Supir boleh tunggu, pegawai juga. Bukan itu yang aku mau. Aku mau this evening, sore ini aku ngobrol-ngobrol dengan Papa. Aku mau kita berdua. Coba bayangin kalau suami istri, mereka mau pergi honeymoon, lalu salah satunya selingkuh, lalu menyakiti pasangannya, lalu pasangannya saking baiknya berkata, aku sudah semuanya udah, kamu pergi deh, gak apa-apa. Aku nanti akan ampuni kamu, aku sekarang sedang dalam proses, tapi kamu pergi dulu. Aku sudah booking tempat, tinggal nanti mungkin gak sama aku perginya, kamu bisa pergi sama temanmu itu, ya bukan selingkuhan ya maksudnya, temannya, teman wanitanya kalau ini istrinya yang selingkuh, teman perempuannya, sudah kalian berdua pergi sana, sayang kalau dibuang, ini sudah dibayar mahal, cuman I don't think I can be with you for this time, untuk kali ini. Kalau istrinya cinta sama suaminya, rasa bersalah atau sebaliknya, pasangan yang berdosa akan berkata, tidak, bukan honeymoon ini. This honeymoon is nothing without you. I'm sorry, but if you're not going, I'm not going. Kalau kamu tidak pergi, suamiku, aku juga tidak pergi. Itu yang dikatakan Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, kalau engkau sendiri tidak pergi bersama dengan kami, hai suami sorgawi, suaminya umat Allah, mempelai prianya gereja, kalau engkau sendiri tidak pergi bersama dengan kami, dear Papa, Bapa sorgawi, juru selamatku yang indah, if you're not going, we're not going. Aku tidak akan pergi. Lihat hati Musa, yearning for God's presence, rindu akan hadirat Allah. Yang dia kejar bukan berkat fisiknya, dan bukan programnya. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam diri setiap umatnya. Tuhan itu diorangkan.
Tuhan itu disayang, dirindukan, diinginkan, dicemburui, bukan iri. Maksudnya Tuhan, you spend time with them, you have to spend time with me. Bukan tuntutan, tetapi lebih kerinduan. Tuhan meluangkan waktu, Tuhan melawat orang itu. Kalau lain ditolong, saya juga. Bukan karena kita desperado, putus asa, minta nerima, mengharapkan sebuah mujizat atau apa. Bukan, tapi lebih kepada, if you touch them, you touch me. Jamah aku juga Tuhan Yesus. Ada sebuah kerinduan. Bukankah roh yang ditaruh Tuhan dalam diri kita diingini dengan cemburu? Kita menginginkan itu. Musa ini berkenan di hati Tuhan. Dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kemanapun kau suruh kami pergi, kau harus bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, itulah hati Musa. Tapi ada satu kata-kata yang indah di sini. Saya ingin highlight atau garis bawahi. Berkatalah Musa kepadanya ayat 15 kembali, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ada kata engkau sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya gini, if you don't go with us personally. Ya, jangan diwakilkan Tuhan secara pribadi. Berarti hadirat Allah itu sifat dasarnya adalah pribadi. Allah kita bukan cuma Allah perjanjian, Allah kita juga Allah yang sangat personal. Allah yang sangat pribadi. Jadi barang siapa mau menjalin hubungan dengan Allah, harus membuka diri di segala sesuatu yang pribadi, Tuhan harus ada di sana. Kalau mau menjalin hubungan dengan Tuhan tidak boleh tanggung, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh petak umpet yang mana dibuka, yang mana disimpan. Karena Tuhan itu Allah yang sangat pribadi, Dia ingin bersama denganmu di kamar pribadimu, di kantor pribadi. Tidak ada privacy sama Tuhan Yesus karena Dia Maha Tahu. Tapi sekalipun Dia Maha Tahu, Dia tidak pernah memaksa. Kalau kita tidak buka pintu, Dia juga tidak akan masuk ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, hadirat Allah itu pribadi pada dasarnya. He is a personal God. Dia adalah Allah yang sifatnya sangat pribadi. Jadi ketika saya membuat komitmen dengan Tuhan Yesus, saya ngerti nih, harga yang saya harus bayar apa? Yaitu saya harus membuka semua pintu hidup saya. Tidak boleh ada satu ruang kosong. Di sini berkata Yesus dilarang masuk. Yang lainnya boleh, sisa satu ini. Contohnya mungkin hubungan pribadiku dengan seseorang. Pacaran. Atau hobi. Gak ada lagi yang terlalu pribadi bagi Tuhan. Kalau kita menyembah Allah yang pribadi, kalau kita menjalin hubungan dengan Allah yang pribadi, tidak ada lagi tempat pribadi untuk kita. Selalu di mana ada Yesus, di situ ada saya. Di mana ada saya, di situ ada Yesus. Itulah hadirat Allah. Jadi hadirat Allah bukan cuma sensasi. Itu juga sih. Karena Tuhan menciptakan perasaan. Jangan pernah merasa bersalah kalau kita merasakan sesuatu ketika kita masuk hadirat Allah. It's okay sih. Tapi perasaan bukan segalanya. Hadirat Allah itu komitmen kita untuk membuka pintu dalam segala perkara, mengundang dirinya. Lord, where I am, you are. Where you are, I'll be there. Dan Tuhan juga berkata kepada kita lewat hadiratnya bahwa Immanuel, Dia akan selalu bersama dengan kita. Makanya Paulus yang mengerti hal itu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Maut pun gak bisa, malaikat pun gak bisa. Semua yang di bawah bumi, di atas bumi, dan di bumi ini sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan, kelaparan, apapun juga berkat termasuk di dalamnya. Tak boleh memisahkan kita. Allah itu sangat pribadi. Jadi pakai waktu-waktu seperti ini sekarang kalau kita lagi online service untuk mengembangkan kapasitas kita untuk merasakan hadirat Allah ketika tak ada sepasang mata melihat kita. Atau mungkin cuma ada 2-3 orang berkumpul di situ, your family contohnya. Kembangkan kemampuan. Sekarang waktunya untuk menjadi lebih peka dengan hadirat Tuhan lewat antena pribadi Anda. Berapa orang hanya bisa rasakan hadirat Tuhan secara korporat ketika di gereja, ketika penyembahan dalam jumlah besar. Tapi ketika sendirian, biasanya dia hampa. Dia gak tahu gimana relate, gimana berhubungan dengan Tuhan yang gak kelihatan. Pakai waktu ini dong, untuk kembangkan kapasitas. Untuk betul-betul menguasai seni berhubungan dengan Tuhan. Di situ dia. Dan hadirat Tuhan itu
Selalu ada dua sifatnya orang kalau masuk hadirat Allah. The presence of God is always first of all comforting. It's always comforting. Hadirat Allah itu sifatnya salah satu yang pertama adalah selalu menghibur. Kalau masuk hadirat Tuhan itu ya, rasanya semua masalah kita sirna. Memang masalah masih ada sih, tapi cooknya sudah diangkat saudara. Roh masalahnya sudah dilenyapkan oleh urapan. Jadi kita keluar tuh enteng. Ini kalau bicara dari sisi feelingnya ya. Ya, dari sisi feelingnya. Hadirat Tuhan itu selalu memenuhkan. Selalu menambahkan, tidak pernah mengurangi kecuali dosa dan kedagingan. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, daging ini diiris-iris. Yang gak mau ngampuni, lama-lama mengampuni. Ya, yang mengeluh melulu, lama-lama belajar memuji. Tapi selebih dari itu, kalau bukan urusan departemen dosa, hadirat Allah itu selalu menambahkan sesuatu. Jadi gak pernah ada orang masuk ke hadirat Tuhan, keluar itu sama, atau keluar tetap hampa. Orang masuk hadirat Allah, masalah masih ada di dunia. Di dunianya. Tapi waktu dia keluar, roh masalah itu udah pergi dari dirinya. The presence of God is always comforting, is always feeling. Feeling, ya bukan feeling perasaan. Feeling, F-I-L-L-I-N-G, selalu memenuhkan. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay. In your presence day by day, till your likeness will be seen in me. In your presence, di hadiratmu ada damai, ada sukacita. Aku akan tinggal di sana. I will linger and dan aku akan tinggal di situ terus sampai rupamu menjadi nyata dalam diriku. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay. In your presence every day, until your likeness will be seen in me. You can feel God's presence at home. Justru di ruang pribadimu tidak ada orang, itu waktunya kepekaan, itulah waktunya keintiman, waktu di dalam hadirat Tuhan. Di ruang pribadimu, tak seorang pun melihatmu, kita bisa menjadi diri sendiri kita di hadapan Allah. Betul-betul seperti waktu kita dilahirkan, kita tidak pakai kedok apa-apa, pakaian sesuatu yang merintangi kita apa adanya di hadapan Tuhan. Hati kita bare, hati kita ditelanjangi. Hatinya menjadi polos lagi. I will linger and I will stay in your presence day by day, till your likeness will be seen in me. Hadirat Tuhan bukan cuma comforting, tapi juga directing. Ya, directing itu kayak direktur di perusahaan yang mengaturkan arah visi misi daripada bisnisnya. Director juga sama kalau kita lagi lihat ada syuting film. Ada yang berkata, cut. Sutradaranya yang mengatur arahnya atau yang menulis skripnya. Kalau masuk ke hadirat Tuhan itu kita gak jadi dumb. Kita gak jadi tuli, kita gak jadi bodoh. Dan kita tidak dibodohi, setiap kali orang masuk hadirat Tuhan, keluar itu lebih pintar. Kenapa? Ada banyak instruksi dalam hadirat Allah. Setiap orang yang masuk ke hadirat Tuhan, bahkan sebelum kita buka Alkitab dan baca firman, hati kita tuh udah dibasahi dan digemburkan. Jadi rasanya sebelum kita buka Alkitab itu, kita sudah menerima firman. Firman itu pribadi F huruf besar. Waktu kita buka firman ini, Alkitab ini, seperti peneguhan, nah ini yang kurasakan, nah ini benar. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidupku dan inilah arah kehidupan. Kayak bum 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 bum, tahu gitu. Makanya itu saya sarankan, orang jangan cuma buka Alkitab demi supaya menyelidiki saja. Karena nanti keluarnya lulusannya Farisi.
Tapi kalau kita masuk sebagai bride, sebagai mempelai wanita, masuk sebagai lover, masuk sebagai seorang kekasih, masuk sebagai seorang anak, masuk sebagai seorang hamba untuk kita buka, kita akan menjadi seperti Yesus. Yang hatinya dipenuhi dengan firman Bapanya. Itu dia. Hadirat Tuhan itu bukan cuma comforting. Feeling ya, comforting. Tapi juga directing. Ini yang Musa alami kan. Dia setiap kali masuk ke kemah pertemuan. Di mana di situ seringkali berhenti parkir. Bukan mobil kendaraan tetapi tiang api dan tiang awan. Tiap kali dia masuk hadirat Tuhan. Dia keluar itu. Bawa sesuatu, pernah dia bawa 2 loh batu, dia bawa semua measurement, takaran ukuran untuk kemah, bahan-bahannya. Musa keluar itu dapat tuntunan. Itu dia. Karena itu rajinlah masuk hadirat Tuhan. Karena yang Tuhan mau katakan kepada kita itu banyak, yang Tuhan mau bagikan, impartasikan itu banyak sekali. Kita ini so ketinggalan. Gak ada satupun di antara kita yang sudah sempurna dekat sama Tuhan. Saya pun masih ketinggalan. Ada banyak hal yang masih belajar. Ada banyak sekali yang saya belajar bahkan dari kesalahan. Oh, aku butuh kebenaran, aku butuh Kristus untuk sinari diriku. Apalagi kalau kita tanggung jawab sama hidup orang lain. Kalau kita ini ayah contohnya. Kalau kita ini mama, papa, atau pemimpin perusahaan, atau ketua CG, kelompok kecil, atau kita ini siapapun, kalau kita berada di posisi leadership apapun lagi, terlebih lagi kita masuk bukan demi roti sendiri, kita juga harus bawa 3 roti untuk tetangga kita yang ketuk pintu di waktu tidak terduga seperti tengah malam dan meminta Roh Kudus dari kita. Kita tidak punya Roh Kudus kecuali kalau Roh Kudus bersama kita bisa berikan. Emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan padamu. Berdiri dan berjalanlah. We only have the authority if we are near Him. Kita hanya punya otoritas itu kalau kita dekat. Kalau kita jauh, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya sesuatu. Karena kita bukan sumbernya. Hadirat Allah itu selalu memberi kita instruksi kehidupan. Di hadirat-Mu, pertama-tama, aku puas. Di hadirat-Mu, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Efek pertamanya comforting. Di hadirat-Mu aku puas dulu. Di hadirat-Mu aku bebas. Lalu di hadirat-Mu ada terang yang ku tunggu-tunggu, pernyataan semua jawaban-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, mendengar suara-Mu, mempersembahkan lagu. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Pakai waktu-waktu ini untuk jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Mumpung gak ketemu terlalu banyak orang. Orang yang kurang dijamah oleh manusia akan lebih peka sama jamahan Allah. Pakai waktu-waktu kesempatan ini langka loh. Dan kita gak harapkan ini akan terjadi lagi seperti ini. Sementara lagi terjadi, manfaatkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Don't be full of yourself. Be full of God out of this season. Keluar dari musim ini jangan tambah penuh dengan diri sendiri. Jadilah lebih penuh dengan Kristus. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mulai masuk kepada hadirat Tuhan dari sisi korporat. Ini kan Musa mengalami keintiman dengan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Nah, kita lihat ayat 16 dulu ya.
Dari manakah gerangan akan diketahui, kata Musa, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa mengetahui sesuatu. Dia berkata di ayat 16, dari mana gerangan akan diketahui? Dari mana gerangan? Akan orang bisa lihat perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara, hadirat Tuhan itu pembelaan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dunia mau bilang apa aja tentang Anda. Ada satu hal yang tidak bisa disangkal kalau hadirat Allah ada di dalam hidup Anda. Yang ini gak bisa dipalsu. Yang ini gak bisa menipu. Orang mau klaim apa saja, mereka bisa merasakan sendiri. Di mana ada hadirat Allah, di mana ada kekeringan rohani. People can feel that. Tuhan menciptakan perasaan itu demi supaya kita bisa punya antena untuk perkara-perkara yang tidak kelihatan. Ya kan? Tuhan kasih kita indera pencium karena yang namanya bau atau yang namanya baik itu harum, bau harum atau bau busuk itu gak ada kelihatan kecuali memang mungkin ada gasnya kelihatan warnanya, tapi notabene yang namanya aroma itu gak nampak mata. Tuhan kasih kita indera pencium supaya kita bisa tahu, ada sesuatu yang busuk, ada makanan busuk di kulkas. Dan Tuhan kasih kita perasaan juga supaya manusia tidak bisa ditipu dengan klaim semata-mata. Karena itu Musa berkata, karena dia tahu sisi ini, dia berseru begini. Dari mana dunia akan tahu? Kalau engkau berkenan kepada aku, berkenan kepada kami umatmu. Jikalau bukan karena hadiratmu. People can say anything in your life. Orang bisa ngomong apa aja dalam kehidupanmu, kalau Tuhan berjalan denganmu, kalau Allah hadir di hidupmu, ujungnya manusia akan tahu kebenaran. Manusia akan merasakan perbedaan. Karena melayani Tuhan itu satu perkara. Banyak orang berlomba-lomba malah mengklaim lagi, aku melayani ini, aku melayani begitu. Banyak orang menjadikan pelayanan menjadi sebuah arena untuk motivasi yang salah. Orang bisa klaim lah apa saja aku melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, tidak tentu bisa mendatangkan Tuhan. We can serve God. Kita bisa melayani Tuhan, tapi nggak tentu bisa mendatangkan Dia. Karena itu hadirat Allah adalah kesaksian Tuhan bahwa Tuhan berkenan. Musa tahu ini, dia berseru. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku mau ngomong apa aja percuma ya Bapak, gitulah kira-kira. Aku mau klaim apapun tidak ada gunanya ya Tuhan. Karena nanti ujungnya orang akan merasakan hadirat Tuhan atau orang akan tahu Tuhan sudah meninggalkan aku. Dia berkata, karena itu Musa meminta penyertaan Tuhan. Jangan terlalu bingung dengan apa kata dunia. Jangan terlalu bingung dengan komentar manusia. Jangan terlalu bingung dengan opini dan what others think about you. Atau orang lain mikir apa tentang dirimu. Satu hal aja, fokus ke situ. Ask that minta saja supaya punya hati berkenan untuk menampung hadirat Tuhan. Minta saja untuk penyertaan. Minta saja Immanuel, Allah menyertaimu. Cukup, itu lebih dari cukup. Karena itulah yang membuat seorang anak Tuhan mencapai tujuan Allah. Itulah kemenangan, itulah kemuliaan. Kita lihat ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini jawabannya. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu kata berikutnya menarik sekali, dan aku mengenal engkau. Wow, hadirat Tuhan dari sisi Tuhan adalah pernyataan sorga bahwa sorga mengenal orang-orang tertentu. Ya, hadirat Tuhan adalah cetusan Tuhan bahwa Tuhan mengenal hamba-hambanya. Dari mana dunia akan tahu gereja itu adalah umat Allah? Dari hadirat Allah. Kalau enggak, cuman hanya luaran agama. It's
is the presence of God that makes the difference. Dari mana kita tahu apakah Tuhan mengenal kita atau tidak? Kita bisa sok kenal dengan orang terkenal. Kita bisa taruh fotonya, bahkan kalau kita ada orang-orang, kadang-kadang kita semua sih itu sih sesuatu yang harmless ya, sesuatu yang tidak bahaya, sesuatu yang sifatnya konyol kadang-kadang, sesuatu yang sifatnya nggak apa-apa, just for fun, bahkan kekanak-kanakan. Kita foto dengan pejabat tertentu, kita pasang di meja atau di dinding atau dengan artis contohnya. Itu enggak garansi loh kalau sang artis kenal orang itu. Enggak garansi sang pejabat mengaku bahwa dia adalah teman. Lebih banyak yang sering kita temukan adalah kita yang mengklaim kenal figur-figur yang ternama. Kita bisa juga apalagi Allah. Aku kenal loh sama Tuhan. Aku kenal loh sama Tuhan. Yang kita kejar bukan kita mengenal Tuhan. Kenal Tuhan itu proses belajar. Yang kita kejar adalah Allah mengenal kita. Jangan sampai suatu hari di akhirat Tuhan berkata di akhir hayat, aku tidak mengenal kamu hai hamba yang jahat. Yang kita perjuangkan itu adalah Tuhan mengenal kita. Bukan dari kemahatauannya, tapi dari hubungannya. Dan Tuhan berkata sama Musa, aku akan lakukan itu karena aku berkenan sama kamu dan aku mengenal kamu. Hadirat Allah adalah pernyataan Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia mengenal seseorang. I know him, I know her, I know them, I know these people, I know this individual. Aku kenal dia, aku kenal orang-orang ini, aku kenal umat ini, aku kenal individu itu. Setiap kali kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bukan cuma pernyataan manifestasi kehadirannya saat ibadah, tapi real penyertaan Tuhan. Nggak bisa saya jelaskan. Hidup kita itu penuh dengan kebetulan. Ke kiri, ke kanan diatur Tuhan. Ketemu dengan orang tertentu semua tepat waktu. Seperti ada pembelaan. Seperti Tuhan itu yang punya kepentingan. Seperti Tuhan itu berjalan 10 langkah di depan kita dan 10 langkah di belakang dan persis di sebelah kita. Karena dia maha hadir, bukan? Nggak bisa dijelaskan. Penyertaan itu penuh kesaksian. Kesaksian itu harus disaksikan, nggak bisa diajarkan. Kalau hidup kita masih penuh dengan protein sorgawi seperti itu, dan banggalah, you should be flattered. Kita harus merasa tersanjung. You know me. Thank you Lord. Next year I want you to still know me. Tahun depan aku masih rindu engkau mengenal aku. Aku tidak mau suatu hari disangkali Tuhan dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Aku tahu kamu. Kamu aku ciptakan. Bahkan, ku tebus bahkan. But I do not know you. Aku kepingin hidup demikian rupa, mati adalah keuntungan. Supaya suatu hari di akhirat, di akhir hayat, dia yang ku elu-elukan, yang ku sanjung dan ku kejar dalam kehidupan ini berkata, I know you, I know you. Bukan saya pasang fotonya Yesus, taruh salibnya di sini, mengklaim kanan kiri, aku hamba Tuhan, aku ini dekat sama Tuhan. Klaim apalah, apalagi membangga-banggakan pelayanan. Aku melayani Tuhan loh. Berapa banyak orang melayani orang-orang terkenal. Tapi coba mau tahu kedekatan mereka dengan orang-orang tersebut gampang. Uji aja, jam 3 si A bisa enggak kamu buat datang di sini. Kalau dia bisa, ini orang pasti istimewa. Melayani Tuhan tidak sama dengan mendatangkan Tuhan. Nangkep ini Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita harus hidup berkenan. Bukan supaya kita bisa melayani Tuhan. Cetek dangkal sekali kalau kita hanya jaga hati demi supaya bisa pelayanan minggu nanti. Saya jaga hati supaya saya selalu berada dalam radar kehendak Allah, selalu berada di dalam matanya, selalu ada di tembok-tembok di tangannya. Amin Bapak Ibu, itu dia. Saya lihat ayat 17 ini sangat powerful. Aku akan lakukan semua yang kamu minta itu, karena aku mengenal kamu. Because I know you.